Uji laboratorium ratusan sapi di Kabupaten Mojokerto dinyatakan positif terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Saya minta Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown. Hai, halo sahabat Radian. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian, masih dengan Radian Channel. Nah, namun di momen kali ini di tempat yang lumayan santai ya. Jadi di episode kali ini kita akan berbincang-bincang langsung, tidak dengan narasumber lain, tidak dengan Mas Dharma seperti biasanya. Tapi khusus di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kameramen langsung, dengan Mas Yoga ya. Jadi di topik kali ini, di episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin bagi sebagian masyarakat masih asing atau awam atau belum pernah dengar. Tapi beberapa hari ini menjadi topik hangat di media-media, baik media elektronik maupun media cetak, yaitu penyakit PMK, bukan PMS ya, PMK. Ayo Mas Yoga, mau tahu tentang apa sih yang akan kita bahas kali ini? Aku mau tahu PMK itu apa sih dok sebenarnya? Jadi kalau PMK, P, M, dan K. Singkatannya dulu ya, P penyakit, M mulut, K kuku. Jadi penyakit mulut dan kuku. Kenapa dikatakan penyakit mulut dan kuku? Karena memang gejala yang nampak adalah gangguan yang terjadi pada mulut dan juga kuku. PMK ini disebabkan oleh virus. Jadi namanya virus, penyebarannya juga lebih cepat. Dia menyerang hewan-hewan berkuku belah. Jadi yang kuku pecah dua seperti ini. Contohnya apa? Paling banyak di sekitar kita adalah hewan ternak. Contohnya apa? Sapi, kambing, domba. Selain itu hewan apa lagi sih yang bisa terserang PMK ini? Hewan berkuku belah yang lain. Contoh unta, contoh lagi rusa, jerapah pun juga bisa. Jadi sangat bahaya ya, sekalinya satu kena, yang lain pun juga kena, termasuk babi. Kira-kira kenapa sih dok pembahasan ini tuh jadi hangat, jadi trending topik belakangan ini? Nah, PMK menjadi salah satu topik yang sangat menarik. Kalau dulu di tahun 2006 sampai 2009 ada flu babi, ada flu burung. Kenapa mereka ramai? Karena berdampak ekonomis bagi masyarakat dan kebetulan penyakitnya zoonosis. Kalau zoonosis itu menular ke manusia, tapi PMK ini dia bukan zoonosis, tidak menular ke manusia, namun sangat merugikan peternak. Kenapa? Dapat menurunkan tingkat produksi hingga 90%. Bahkan pada beberapa kasus bisa menyebabkan kematian. Jadi sangat bahaya kan Mas Yoga? Iya. Kira-kira kalau untuk ciri-cirinya yang kita bisa ketahui itu apa dok dari gejala PMK itu dok? Nah, kalau PMK ini karena dia virus dan sangat mudah menyebar, dia tingkat persebarannya sangat tinggi. Ketika dalam satu populasi, dalam satu peternakan ada satu yang terkena, kemungkinan besar dalam waktu 1 hingga 14 hari bisa sampai 90% yang terserang. Bayangkan, 90%, hampir 100% bisa terserang. Namun tingkat kematiannya tidak tinggi, hanya sekitar 20 sampai 30%. Tapi pada pedet bisa sampai 50%. Meskipun tingkat kematiannya tidak tinggi, namun kerugian ekonomis yang ditimbulkannya sangat tinggi. Contohnya apa? Sapi perah. Dia sakit, produksi susunya menurun drastis. Sapi pedaging, kambing pedaging, karena sakit nafsu makannya juga turun. Akhirnya daging yang dihasilkan juga sedikit. Belum lagi biaya pakan, biaya pengobatan yang sangat tinggi, menyebabkan kerugian yang sangat tinggi bagi peternak. Makanya topik ini sangat menarik. Kenapa harus dibahas? Kenapa masyarakat juga harus tahu?
dok, kira-kira hal apa dok yang bisa dilakukan untuk meminimalis penyebaran virus PMK tersebut dok? Jadi cara penyebaran PMK ini kita tidak bisa kontrol 100%. Kenapa? Namanya virus, dia benda asing, ukurannya sangat kecil. Bisa dikatakan mikroorganisme juga. Dan penyebarannya juga bisa melalui angin. Namun kita bisa mengontrol agar tingkat kejadian dan penyebaran tidak tinggi dan tidak cepat. Caranya bagaimana? Mirip seperti penanganan virus COVID-19 yang menyerang manusia. Caranya bagaimana? Apakah harus di lockdown? Baiknya seperti itu. Lantas hal apa yang harus dilakukan oleh peternak? Yang pertama, peternak harus memastikan bahwa hewan-hewan yang dipelihara, entah sapi, entah kambing, entah babi, dalam kondisi sehat dan fit. Caranya bagaimana? Menyediakan makanan yang bernilai nutrisi baik, memastikan mereka tidak stres, menjamin minumnya juga lancar, tidak asal-asalan, dan kondisi kandang juga harus selalu bersih. Selain itu, bisa memberikan suplemen-suplemen atau vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jika ada yang sakit bagaimana? Segera hubungi dokter hewan terdekat untuk memastikan hewan peliharaannya aman. Lantas pencegahan lain yang harus dilakukan apa? Ya mau tidak mau, kita jangan menambah populasi dulu yang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana, tidak tahu kondisinya sehat atau tidak. Meskipun mungkin kita mau beli dari daerah lain, oh dia sehat kok, tapi ternyata dia membawa virus. Jangan sampai nanti terjadi wabah di tempat kita. Jadi stop juga untuk jual beli, stop juga untuk distribusi keluar wilayah. Dan yang terpenting, kita lakukan desinfeksi lingkungan, termasuk ketika ada kunjungan dari orang yang berasal dari luar, entah itu pengunjung atau petugas medis, lakukan desinfeksi. Itu langkah sederhana yang bisa peternak lakukan untuk mencegah penularan dan juga penyebaran PMK. Dan jangan lupa untuk konsultasi ke dinas terdekat, dinas peternakan atau ke puskeswan untuk bisa mengakses vaksin PMK. Namanya siapa nih Pak? Atuk, Ini lagi ada di pasar apa nih? Pasar Sipon. Pasar Sipon. Cipondo, Pasar Sipon Cipondo. Kira-kira tahu nggak sih untuk penyakit itu yang lagi viral itu, yang penyakit mulut dan kaki sapi gitu? Waduh, nggak tahu itu mah. Yang tahu hanya dokter hewan doang itu. Itu mah sebagai ngejualin doang. Ya. Harapannya apa nih? Harapannya buat daging ke depan? Harapannya ke depan supaya harga turun. Gitu. Supaya kita stabil, harga stabil. Sama hewannya nggak ada penyakitnya. Gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Yuk. Kira-kira untuk gejala klinisnya gimana ya dok yang kita bisa lihat dari sapinya itu dok? Nah, kalau sapi atau mungkin ternak lain yang terserang PMK karena namanya penyakit mulut dan kuku, jadi si virus ini menyerangnya area mulut dan kuku untuk luka atau lesi awal yang ditimbulkan. Pada bagian mulut seringkali dijumpai adanya sariawan. Jadi ulcer atau sariawan bisa kita sebut pada bagian moncongnya, bibirnya. Kalau mulut kita buka banyak sekali sariawan, termasuk pada area lidah. Jadi kalau salah satu tanda ini muncul, teman-teman semua harus waspada. Tanda yang lain apa? Kuku. Jadi temukan juga bentukan seperti sariawan tapi di area kuku, baik pada sekitar kuku yang bagian atas maupun telapaknya. Jadi harus benar-benar dipastikan tidak ada luka, tidak ada bentukan seperti sariawan. Serta pada beberapa kasus dijumpai adanya luka pada area perut, termasuk ambing atau susunya, putingnya. Sekitar puting ada bentukan-bentukan seperti sariawan, atau kalau teman-teman pernah kena jamur ringworm ya, mungkin yang tahu ringworm bentuknya seperti apa, mirip seperti itu. Jadi jika muncul tanda-tanda tadi, teman-teman harus waspada.
Bahkan kadang ada beberapa individu yang belum menunjukkan adanya tanda-tanda sariawan atau luka, tapi sering berbaring atau tiduran. Kenapa? Karena area kaki, area persendian mereka sakit buat berdiri. Jadinya mereka malas berdiri, maunya berbaring dan tiduran. Nafsu makan perlahan akan menghilang karena mulutnya sakit, banyak sariawan. Oke dok, jadi untuk virusnya itu apakah berbahaya untuk manusia, bisa menular atau hanya ke hewan aja dok? Nah, seperti tadi di awal disampaikan bahwa PMK ini tidak zoonosis, artinya tidak menular ke manusia. Jadi teman-teman jangan khawatir karena ada PMK lantas tidak mau mengkonsumsi daging, tidak mau mengkonsumsi susu. Tetap aman buat manusia. Yang harus dilakukan apa? Ya hindari persebaran hewan ternaknya, persebaran hasil ternaknya antar daerah untuk meminimalisir persebaran penyakit. Karena virusnya tidak hanya ditularkan antar individu, antar hewan, tapi juga bisa dibawa dari produk-produk asal ternak, baik itu dari produk susu maupun daging. Oke, jadi dengar-dengar di tahun 90-an kita udah bebas dari virus PMK ya dok? Kenapa bisa ada lagi ya dok? Nah bener, dulu di zaman kolonial Belanda, jadi Indonesia itu pernah terserang wabah virus PMK yang berasal dari impor sapi dari Belanda sana. Dibawa oleh penjajah ke Indonesia, nggak taunya terserang PMK dan menyebar ke Indonesia bahkan ke negara Asia Tenggara. Lantas ada berbagai upaya dari pemerintahan saat itu, termasuk program vaksinasi massal, hingga Indonesia dipastikan bebas rabies PMK. Hingga dipastikan Indonesia bebas PMK. Entah kenapa di tahun 2022 ini virus PMK muncul lagi. Kita tahu sumber virus sangat banyak, bisa lalu lintas hewan antar negara, termasuk mungkin ada individu-individu yang habis kunjungan ke peternakan lain di luar negara lain yang tidak sengaja terbawa virusnya, mungkin lewat pakaian, karena pakaiannya nggak dicuci, langsung dibawa lagi ke Indonesia dalam kondisi kotor dan ternyata membawa virus juga bisa. Jadi kemungkinan virus itu sangat banyak, sumber penularan juga sangat banyak, yang penting kita harus waspada dan hati-hati. Oke, kira-kira ada pesan dan itu nggak dok untuk konsumen ataupun petani peternak sapi dok? Nah, berhubungan tentang pesan, ada dua pesan yang tujuannya berbeda. Yang pertama untuk konsumen dan yang kedua untuk peternak. Pesan untuk konsumen, jangan khawatir untuk mengkonsumsi produk hasil ternak baik yang berasal dari susu maupun daging, karena aman. Manusia tidak akan tertular PMK. Pesan untuk peternak, untuk membunuh mata rantai, untuk mempersempit penyebaran dan untuk menuntaskan persebaran virus ini dan juga membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah ini, para peternak bisa melakukan yang pertama, jangan dulu melakukan transaksi jual beli sapi, jual beli kambing antar wilayah atau antar daerah. Yang kedua, bekerja samalah dengan dinas setempat atau dokter hewan setempat untuk selalu melakukan kontrol rutin ternak-ternak yang kita pelihara. Yang ketiga, jangan lupa memberikan makanan, memberikan pakan, memberikan nutrisi yang baik untuk hewan yang kita pelihara, serta memberikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap baik. Jadi jangan khawatir, penyakit akan mudah ditangani ketika kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mencegah persebaran penyakit. Jadi jangan panik, jangan sembrono. Kita bersama-sama tuntaskan, kita bebaskan Indonesia dari PMK. Oke dok, terima kasih penjelasannya mengenai kasus PMK. Sama-sama, semoga bermanfaat buat semuanya ya.
Jangan lupa untuk selalu tonton Radian Channel karena akan banyak informasi menarik lainnya, tidak hanya seputar anjing kucing tapi seputar hewan. Tidak hanya tentang penyakit tapi juga budaya pemeliharaan hewan yang ada di luar. Nantikan juga nanti episode-episode menarik lainnya tidak hanya dari penjuru Indonesia tapi juga dari mancanegara. Sampai jumpa, salam sehat selalu.